Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sedikit, bukan tentang algoritma YouTube ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang algoritma, bahwasannya yang namanya algoritma ini bukan hanya di YouTube. Tetapi hidupmu pun sebenarnya juga mempunyai algoritmanya sendiri. Tadi kan saya bahas seperti itu. Jadi artinya adalah apa yang teman-teman lakukan di awal-awal maka akan berpengaruh terhadap hidupmu ke depannya. Itu saya diprotes dan itu protesnya lewat TikTok. Entah kenapa kok harus lewat TikTok dan akhirnya berakhir dengan debat. Ya, dengan debat. Dan saya paham yang memprotes saya ini adalah mungkin sedikit, bukan sedikit ya, mungkin ahli agama atau apa, saya juga tidak tahu lah itu. Tapi yang jelas ahli, karena dari bahasanya itu menunjukkan bahwasanya apa yang saya sampaikan, bahwasanya hidup ini berhubungan dengan algoritma, atau teman-teman juga punya algoritma sendiri, bukan hanya di YouTube. Itu saya disikat habis-habisan, bahkan ada beberapa orang yang saya tahu itu bukan satu orang ya, karena dalam beberapa jam 3 orang dengan channel yang berbeda. Jadi intinya adalah memprotes bahwasanya, Bang, nggak usah melebar kemana-mana. Kalau memang spesialismu itu di YouTube, nggak usah ngomong tentang algoritma hidup deh. Karena orang hidup itu pedomannya sudah pasti. Pedomannya ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi ini nanti sebagai pembelajaran buat teman-teman ya, karena ada hubungannya juga dengan channelmu. Baik, akhirnya daripada saya panjang lebar, akhirnya saya sendiri minta maaf. Mungkin pertama kali ya Insan Tutor minta maaf ya. Karena faktanya memang dia menundukkan, faktanya dia memang bisa membungkam Insan Tutor dengan dalilnya. Dan saya berpikir ini kalau saya lanjut berabe. Kenapa kok berabe? Fakta yang terjadi, saya memang dipusingkan dengan sebuah kegoblokan. Ya, cara menundukkan Insan Tutor ini ya hanya satu-satunya dengan ketololan dan kegoblokannya. Karena saya akan pusing sendiri melawan orang tolol dan orang goblok. Mudah-mudahan video ini nyampe juga ke dia dan nanti juga berani komen di kolom komentar di YouTube, bukan hanya di TikTok, menghubungi secara di luar konsep, di luar YouTube ya. Jadi pembahasannya tentang itu, tetapi perlu teman-teman ingat ya. Gini loh bro, kalau memang yang dibahas itu, karena tadi kan saya bahas di YouTube, saya kenapa kok nggak mau bahas di TikTok? Karena pendek, ya cuma satu menit. Tapi kalau saya jawab di YouTube dan mudah-mudahan dia juga nyimak, kenapa kok saya panggil dia, kenapa nggak saya panggil Ustadz dan segala macam? Karena saya memang tidak pernah menghargai orang-orang semacam itu. Intinya kalau patokannya dia orang hidup atau algoritma orang hidup ini panduannya sudah Al-Quran dan hadis, ya kita sepemahaman, sepakat lah itu ya. Tetapi perlu sama teman-teman ingat bahwasanya ini nanti ada kaitannya dengan YouTube dan ada kaitannya dengan perkembangan channelmu. Channelmu mau dibawa kemana dan bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri. Saya ambil contoh. Teman-teman, kalau seandainya beli sebuah sepeda motor, tentunya kan pasti dilengkapi, baru ya, sepeda motor baru, dilengkapi dengan buku yang namanya buku petunjuk. Tentunya yang menciptakan para insinyur sepeda motor tersebut lebih tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana merawat sepeda motor tersebut. Pertanyaan saya, seandainya kalian beli sepeda motor, setelah itu panduan buku sepeda motornya dalam bahasa Jerman, kira-kira kalian baca itu panduan tersebut dari A sampai Z, sampai katam kalau bahasa agamanya, kira-kira teman-teman ngerti nggak apa yang harus dilakukan? Karena panduannya menggunakan bahasa Jerman. Jawabannya adalah tidak mengerti sama sekali. Ujung-ujungnya kalau tidak mengerti, teman-teman hanya bertanya ke bengkel yang katanya ganti oli sepeda motor itu harus misalnya 10.000 sekali,
harus ganti oli. Padahal di buku panduannya sudah jelas ya, dalam bahasa Jerman tersebut 10.000 atau 5.000 harus ganti oli. Tetapi berdasar karena tidak tahu bahasanya, bertanyalah ke seorang bengkel. Artinya bengkel jawab apa? Ganti oli sepeda motor itu 1 bulan sekali. Ada yang bertanya ke bengkel lain, ganti sepeda motor, oli motor itu 2 bulan sekali. Artinya kan berdasarkan katanya bengkel. Ada yang 1 bulan sekali atau yang 2 bulan sekali. Akhirnya mengikuti kan. Ya katanya bengkel itu tidak merusak kalau ganti olinya 1 bulan sekali. Padahal motor tersebut kalian gunakan setiap hari. Ya bahkan bepergian dari Aceh sampai Papua sana. Mungkin selama 1 bulan. Dan 1 bulan itu lebih dari 20.000 kilometer kalian jalan itu. Kira-kira motor itu rusak nggak? Kalau ngikuti katanya bengkel 1 bulan sekali. Padahal kilometermu melebihi yang dianjurkan oleh pabrikan sepeda motor. Di bahasa Jerman tersebut atau di bahasa apa tersebut yang tidak kalian di buku petunjuk tersebut yang tidak kita pahami bahasanya, itu 10.000 harus ganti oli. 5.000 harus ganti oli. Karena katanya bahasa Jerman, buku petunjuknya, maka hanya katanya bengkel. 1 bulan sekali, motor tersebut tetap rusak. Ya, karena tidak mengikuti buku petunjuk. Karena mengikuti buku petunjuk dibaca juga nggak ngerti bahasanya. Itu satu. Terus yang kedua, oke, tadi ada yang bilang pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Nggak usah ngomong masalah algoritma dan segala macam. Oke, Al-Quran diturunkan sudah sempurna. Iya, sudah sempurna. Ya, permasalahannya sekarang, banyak nggak orang yang bisa baca Quran? Banyak. Bahasanya apa? Bahasa Arab. Kamu ngerti nggak maksudnya? Enggak bang, hanya katanya Ustadz, hanya katanya si A, hanya katanya si B. Makanya sangat pantas sekali banyak orang hafal baca Quran, banyak sekali orang bisa baca Quran, tetapi tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, hanya dibaca doang, hanya mendapatkan apa? Pahala untuk dirimu sendiri. Tapi hidupmu tetap aja, tetap apa bang? Kayak asu. Karena nggak tahu muaranya, kamu nggak tahu artinya, maksudnya itu apa. Hanya kamu baca saja. Pahalanya dapat. Tapi percayalah, hidupmu tetap aja belangsak. Makanya banyak sekali orang yang pandai baca Quran, orang yang bersorban, orang yang mungkin sorbannya segede-gede apa itu, kelihatan agamis sekali, kelakuannya tetap aja kayak asu, karena nggak tahu. Ya karena nggak tahu apa maksudnya, apa maksud dari bahasa tersebut, karena kalian nggak tahu maksud dan tujuannya, hanya pandai baca Quran, nggak tahu artinya. Sama, hidupmu rusak juga. Hanya katanya Ustadz ini, hanya katanya Ustadz ini. Setelah itu kamu kamu dewakan, kamu cium-cium tangannya, kamu ngalap berkah, cium tangan mendapatkan berkah dari mungkin yang dibilang apa kayak Ustadz kayak segala macam. Wih, goblok. Keramat yang paling tinggi itu ada di rumahmu. Kamu nyium tangan ibumu aja nggak pernah sampai gini-gini. Itu nyium orang yang katanya kamu dewa-dewakan, yang mungkin kamu anggap paling beragama, paling agamis, kamu cium sampai bungkuk-bungkuk. Kalau perlu pantatnya pun kamu jilatin. Goblok. Lebih mulia mana itu dengan ibumu? Lebih mulia mana itu dengan orang tuamu? Jadi kita memahami hal-hal semacam ini jangan hanya karena mungkin pemahamanmu kamu merasa paling agamis. Ya mudah-mudahan nonton juga ini yang ngajak debat tadi. Kenapa kok nggak saya lawan terus? Ya karena saya ngelawan orang bodoh. Ya, jangan sampai. Padahal apa yang saya bilang? Bahwasanya hidup ini memang ada algoritmanya kan. Saya ambil contoh, kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan ke depannya. Artinya kenapa? Orang baik pasti akan dikumpulkan dengan orang-orang baik, bos. Ya, orang negatif pasti akan ketemu dengan orang negatif. Orang positif pasti akan ketemu dengan orang positif. Artinya terus memperbaiki dirimu sendiri. Mudah-mudahan nyampe juga ini video nih ke dia. Dan kamu nanti komen dengan akun YouTube-mu, bukan akun TikTok.
Dan kayaknya nih, saya paham, saya ngerti. Kenapa? Dia ini selalu nyimak channelnya Insan Tutor. Karena ngerti, paham. Buktinya tadi videonya disimak sampai akhir, setelah itu membuat kesimpulan. Abang ngomong apa sih bang? Curhat bang? Bukan curhat. Saya bosen bahas kolaborasi video, algoritma video. Kebetulan ada ide konten yang berhubungan dengan hal-hal semacam ini. Ya, dengan algoritma, baik algoritma YouTube dengan algoritmamu. Jadi hubungannya bang dengan algoritma YouTube apa? Ya ada. Kalau dari awal kalian nge-YouTube, itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, bubar-bubar channelmu bos. Karena selalu berpikir negatif, 2 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit. Kalian bakalan dikumpulkan dengan setan 2 menitan dan 3 menitan. Jin thumbnail. Baca thumbnail, baca judul, setelah itu sudah komen. Nonton 2 menit pasti komen. Kenapa? Karena dia paham, supaya komennya tidak spam, maka dia harus minimal nonton 2-3 menit. Supaya komenmu kebaca aja. Mau cari muka apa bagaimana? Kamu salah bos, kalau cari muka dengan cara model-model begitu. Kehidupan saya ini udah belangsak. Ya, berkumpul dengan para bajingan juga pernah, berkumpul dengan para habaib juga sering, berkumpul dengan orang yang pemahaman agamanya tinggi juga sering. Dan saya juga bagian dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Yang nyadarkan saya untuk tidak menjadi seorang bajingan juga ulama. Dan itu saya jadikan pelajaran. Dan pelajaran itu saya share ke teman-teman. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Jangan kayak Insan Tutor. Emang kenapa bang Insan Tutor? Insan Tutor ini setan bos dulu. Bangsat dulu. Jadi kalau kamu masih belajar jadi bangsat, udahlah. Ya udahlah. Santai saja. Giliran saya balas, habis juga kau nanti. Mudah-mudahan ada hal positif ya. Karena ini berhubungan dengan pengembangan diri. Artinya kalau kamu tidak memahami sebuah ilmu, setelah itu kamu terapkan di channel YouTube-mu, kamu membuat video tidak sesuai dengan karakter dan pribadimu, video-videomu bakal ngambang. YouTube, setelah itu video, atau mungkin kamu ingin berkarya di YouTube, ini semuanya tidak lepas hubungannya dengan drama. Ya, semuanya itu drama. Jadi kalau ada yang bilang Insan Tutor ini kebanyakan drama, udah terlambat. Udah terlambat. Sebelum dibilang seperti itu 2018, drama hidup saya sudah luar biasa. Jadi itu yang saya jadikan pengalaman sampai saya ada di detik ini. Apa yang saya sampaikan hanya berdasarkan pengalaman saya. Kalau tidak berdasarkan pengalaman saya, maka saya ingin bantuan dari teman-teman subscriber yang memang mengalami hal secara langsung untuk saling berkomunikasi di kolom komentar. Simpel kan? Saya nggak mungkin menjawab pertanyaan yang tidak pernah saya alami. Jadi nggak pintar, ya memang nggak pintar. Tetapi mau belajar. Sehat selalu. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sukses, salam berkeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.